pergi ke rumah sakit, minta operasi hidung supaya dipulihkan hidungnya. Itu yang akan membuat orang merasa nyaman kembali bahwa saya berhenti berbohong. Buktinya hidung saya sekarang sudah normal gitu. Oke. Kita jadikan channel ini sebagai tempat percakapan akal sehat. Karena hanya dengan itu kita bisa memelihara harapan terhadap masa depan, terutama buat milenial. Supaya kita nggak terus-menerus nyinyir tanpa argumentasi. Saya ajak teman-teman untuk subscribe di channel ini sekaligus melatih argumentasi. Bukan kaget, agak lucu sebetulnya. Karena masih ada apologi. Banyak cebong yang bikin dalil, kan kami pemilih rasional, karena itu kalau presiden kami salah ya kami akan kritik. Iya, tapi terlambat sebetulnya. Tapi oke lah, mending terlambat daripada enggak. Itu. Mending akal sehat pulih terlambat dari enggak pulih sama sekali. Tapi kalau kita analisis secara sosiologis, orang-orang ini dengan sendirinya akan ikut arus besar. Karena dia akan sakit jiwa kalau terus-terus memuja kekuasaan dan membela membabi buta kan. Sementara pers yang juga sebetulnya Tempo misalnya yang sebetulnya moderat terhadap kekuasaan, akhirnya memilih untuk tidak tahan lagi membuli kekuasaan akhirnya kan. Jadi mereka yang ada di belakang istana malu-malu akhirnya mulai satu-satu, iya sih ada yang salah di dalam undang-undang KPK. Nah malu-malu itu yang menjengkelkan, karena nanti orang yang malu-malu satu waktu dia akan putar lagi argumentasinya kan. Tapi oke, saya apresiasi bahwa cebong dan kampret bersatu di dalam urusan pelemahan KPK. Nah itu tandanya bahwa gerakan akal sehat, gerakan manusia merdeka sebetulnya berimplikasi juga walaupun dia lambat. Kita syukuri karena buat saya sebetulnya bukan saya syukuri, saya anggap bahwa itu memang kemestian orang yang berpikir tuh. Kalau udah sampai tingkat menghina, kalau kan saya sebut bahwa undang-undang KPK itu, undang-undang KUHP itu kan insulting our intelligence, menghina akal sehat kita. Nah kalau mereka merasa bahwa mereka orang kampus, pernah dididik di dalam civil society, mestinya dia ikut dengan kemarahan. Jadi nggak perlu lagi cari-cari alasan bahwa kami pemilih rasional karena itu begini-beginian, kami nggak sepenuhnya fanatik pada presiden. Ya udah nggak perlu lah itu, udah bilang aja bahwa memang itu dua undang-undang itu adalah undang-undang yang dungu, undang-undang anti KPK, pelemahan KPK dan undang-undang KUHP itu. Kan selalu ada memori yang menetap di dalam satu bangsa ketika terjadi perubahan sosial. Jadi reformasi itu kan perubahan sosial total tuh. Dari segi ide, reformasi itu kita ingat sebagai gerakan anti korupsi, gerakan anti totalitarianisme tuh. Nah sekarang kita diingatkan ulang bahwa undang-undang KPK itu justru menghidupkan kembali korupsi, undang-undang KUHP justru menghidupkan kembali otoritarianisme. Jadi kita balik lagi pada janji reformasi. Jadi mereka yang ingin menganggap diri demokrat, reformis, ya harus dengan sendirinya anti pelemahan KPK. Dengan sendirinya harus juga anti dalil-dalil KUHP yang nggak masuk akal itu. Bukan saya percaya, saya berupaya supaya terjadi reformasi jilid 2 tuh. Karena
cuman itu caranya supaya kita bersih lagi secara total gitu. Kan nggak bisa dicicil pelanggaran etik dari kekuasaan, integritas kan nggak bisa dicicil. Jadi dirubah atau menetap ulang tuh. Nah itu hanya bisa dengan satu gerakan sosial yang lebih komprehensif, lebih radikal, lebih terarah tuh. Dan itu selalu ada kepemimpinan ide yang baru. Jadi kontras ide pasti akan muncul untuk menandingi ide yang membusuk hari-hari ini. Dalam ilmu politik namanya mulai terjadi political decaying, gitu, pembusukan politik. Sebetulnya bukan story maker, kayak ini kecelakaan aja karena pemerintah menganggap remeh gerakan mahasiswa. Dianggap kalau mahasiswa udah diajak makan siang di istana udah bisa ditundukkan. Dianggap kalau rektor udah bisa ngancem mahasiswa dia udah bisa ditundukkan. Nggak bisa, sebab kegiatan mahasiswa itu ada yang di dalam kampus, ada yang di luar kampus. Nah yang di luar kampus ini yang sebetulnya lebih radikal, lebih mampu melihat penipuan-penipuan opini publik. Saya kira civil society juga akan bergandengan tangan dalam pengertian legitimasi kekuasaan menurun. Itu artinya ada akumulasi, sebut aja akumulasi oposisi baru. Mungkin temanya berubah, bukan lagi oposisi yang dipimpin oleh partai politik, tapi oposisi yang dipimpin oleh ide tentang keadilan. Oposisi yang dipimpin oleh ide tentang kebersihan, oposisi yang dipimpin oleh ide tentang akal sehat, kan itu semua yang terjadi kan. Hari ini pergi ke rumah sakit, minta operasi hidung supaya dipulihkan hidungnya. Itu yang akan membuat orang merasa nyaman kembali bahwa saya berhenti berbohong. Buktinya hidung saya sekarang sudah normal gitu. Oke. Bukan saya percaya, saya berupaya supaya terjadi reformasi jilid 2 tuh. Karena cuman itu caranya supaya kita bersih lagi secara total gitu. Kan nggak bisa dicicil pelanggaran etik dari kekuasaan, integritas kan nggak bisa dicicil. Jadi dirubah atau menetap ulang tuh. Nah itu hanya bisa dengan satu gerakan sosial yang lebih komprehensif, lebih radikal, lebih terarah tuh. Dan itu selalu ada kepemimpinan ide yang baru. Jadi kontras ide pasti akan muncul untuk menandingi ide yang membusuk hari-hari ini. Dalam ilmu politik namanya mulai terjadi political decaying, gitu, pembusukan politik. Sebetulnya bukan story maker, kayak ini kecelakaan aja karena pemerintah menganggap remeh gerakan mahasiswa. Dianggap kalau mahasiswa udah diajak makan siang di istana udah bisa ditundukkan. Dianggap kalau rektor udah bisa ngancem mahasiswa dia udah bisa ditundukkan. Nggak bisa, sebab kegiatan mahasiswa itu ada yang di dalam kampus, ada yang di luar kampus. Nah yang di luar kampus ini yang sebetulnya lebih radikal, lebih mampu melihat penipuan-penipuan opini publik. Saya kira civil society juga akan bergandengan tangan dalam pengertian legitimasi kekuasaan menurun. Itu artinya ada akumulasi, sebut aja akumulasi oposisi baru. Mungkin temanya berubah, bukan lagi oposisi yang dipimpin oleh partai politik, tapi oposisi yang dipimpin oleh ide tentang keadilan. Oposisi yang dipimpin oleh ide tentang kebersihan, oposisi yang dipimpin oleh ide tentang akal sehat, kan itu semua yang terjadi kan. Hari ini pergi ke rumah sakit, minta operasi hidung supaya dipulihkan hidungnya. Itu yang akan membuat orang merasa
nyaman kembali, bahwa saya berhenti berbohong. Buktinya hidung saya sekarang sudah normal gitu. Oke. Down the years it's been a ride, and now I'm sorry I want more, let's not end tonight. And on as we go we seem to fight, but baby that's just the way we love.